Respon Erick Thohir setelah timnas Indonesia torehkan sejarah di Piala Asia, lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak hingga 2027. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir bersyukur timnas Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Kepastian ini didapat setelah salah satu pesaing terakhir Indonesia di klasemen mini peringkat 3 terbaik, Oman, ditahan imbang 1-1 Kirgistan pada laga penutup grup F Piala Asia 2023 Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Hasil ini membuat Oman tak beranjak dari posisi kelima klasemen mini peringkat 3 terbaik setelah hanya mengumpulkan 2 poin dengan selisih gol -1 dan cukup membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar seusai bertahan di peringkat keempat klasemen mini peringkat 3 terbaik dengan 3 poin dan selisih gol -3. Alhamdulillah, sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Satu tempat di 16 besar Piala Asia 2023 bisa diamankan timnas Indonesia, kata Erick melalui postingannya di Instagram resminya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyebut capaian ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak baik pemain, pelatih, ofisial, hingga doa seluruh masyarakat Indonesia. Perjuangan luar biasa dari pemain, pelatih, dan ofisial untuk bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar. Serta doa seluruh masyarakat Indonesia yang tak pernah berhenti untuk timnas, kata Erick. Capaian ke babak 16 besar menjadi yang pertama kalinya bagi Merah Putih setelah dari 4 keikutsertaan sebelumnya edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007 selalu gagal melewati babak penyisihan grup. Selain itu, catatan ini juga menambah ukiran emas sang pelatih Shin Tae-yong setelah sebelumnya ia menjadi satu-satunya pelatih yang mengantarkan 3 timnas, U20, U23, dan senior ke putaran final Piala Asia. Nantinya, di babak 16 besar Indonesia telah ditunggu tim kuat Australia. Duel Indonesia melawan tim peringkat 25 ranking FIFA itu akan tersaji pada Minggu, 28/1 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Perjuangan belum selesai, kita berikan yang terbaik untuk membawa Garuda mendunia, kata Erick. Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak hingga 2027. Shin Tae-yong resmi mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027 setelah timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024 malam WIB. Dibilang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Shin Tae-yong resmi mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI setelah mencetak milestone yang satu ini? Potensi ini sangat terbuka. Ketika timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yakni mempertahankan Shin Tae-yong hingga kontraknya berakhir pada Juni tahun 2024. Namun, Erick Thohir mengatakan Shin Tae-yong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 jika beberapa target berhasil dicapai. Target yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong adalah mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 tahun 2024 yang digelar medio April tahun 2024. Sejauh ini, satu target sudah tercapai, yakni lolosnya timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Jadi, Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan, Shin Tae-yong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, ujar Erick Thohir. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 lolos dari fase grup, bahkan ke 8 besar bukan tidak mungkin mandatori mendapat perpanjangan sampai 2027, tutup mantan presiden Inter Milan ini.